Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, tentunya nikmat kesempatan. Yang mana tahun ini kita diberi kesempatan untuk bisa berpuasa kembali. Salawat serta salam kita aturkan pada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya ditemani oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Muhammad Ali Abu Bakar, yang mana pada kesempatan kali ini podcast pertama yang akan langsung diberi materi ya, pemateri kita yaitu Al-Ustadz Dr. Muhammad Ali Abu Bakar, yang mana salah satu pengawas Al-Izzah ya. Mudah-mudahan mengawali podcast pada hari ini di bulan suci Ramadan semuanya berjalan dengan lancar. Gimana Ustadz, kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat atas doa semua. Alhamdulillah. Berbicara tentang puasa ini Ustaz. Berbicara tentang puasa, Ya, artinya puasa ini kan salah satu ibadah yang tertua, di mana seluruh, kalau kita melihat sejarah Nabi, mulai dari Nabi Adam itu juga puasa ya. Bagaimana Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa itu puasa pada waktu 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh juga puasa di atas perahunya ya, ketika diombang-ambing di atas perahu. Kemudian Nabi Yakub puasa untuk anak-anaknya. Kemudian Nabi Yusuf juga puasa ketika berada di dalam penjara. Nah, untuk materi kali ini adalah keutamaan puasa lebih dari sekedar menahan hawa nafsu atau lapar dan haus ya. Banyak di kalangan kita Ustaz ya, artinya puasa hanya sebagai kewajiban, menggugurkan kewajiban saja. Nah, bagaimana puasa yang sebenarnya Ustaz? Apakah hanya sebatas dia sahur kemudian berbuka ya kan Ustaz? Apakah ada nilai-nilai tersendiri sehingga puasa ini memang betul-betul bukan hanya kewajiban saja, tapi ruhnya dan jasadnya itu memang berpuasa seperti tadi. Mangga Ustaz. baik. Jadi kita itu tergantung pada kita ya. Kita apakah bisa menggapai keutamaan daripada saum Ramadan atau tidak. Karena dalam Islam itu kan bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi dia harus memiliki seperangkat syarat yang harus dia ketahui, pahami, dan amalkan. Jadi semua amal dalam Islam itu bisa dikategorikan ibadah manakala dia paham gitu. Seperti dia paham siapa yang menyuruh saum gitu kan. Dia kenal itu, dia hafal, maka dia bisa dipastikan melaksanakannya dengan khusyuk, dengan hudu gitu. Ya tidak jauh berbeda kita kan dengan kita punya warga satu RT, tak kenal dengan Pak RT-nya kan akrab itu. Ketika ke mushola, ke masjid juga akan bahagia. Kita akan menyapa kiri kanan, kita akan memberikan senyum, kita selalu mendoakan. Kenapa? Kita paham gitu. Maka kalau kita lihat dalam risalah Kiai Hasan itu kan, orang itu dikatakan gitu muslim yang baik ketika dia memahami keislamannya gitu, nilai-nilai Islam, din Islam. Dan dalam puasa itu kan beda dengan yang lain. Seperti kalau saum sunnah kan itu bisa niatnya ketika kita ingat. Tapi ketika saum Ramadan harus sebelum fajar datang gitu, sebelum subuh gitu. Maka di sini harus memahami gitu apa itu niat, begitu. Dan semua amal tergantung dengan niatnya gitu. Gitu kan hadis ini kan
asbabul wurudnya kenapa orang itu hijrah? Karena bukan karena Allah karena Rasul, tapi karena wanita. Makanya muhajir Ummu Qais. Maka kita pun seandainya Ramadan terasa indah, terasa ringan, terasa bahagia, ketika memang dia adalah niatnya benar, lurus gitu. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jelas gitu. Bahwa kita ada di dunia itu hanya saja untuk melaksanakan perintah titah Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dengan ikhlas dalam dinan ini gitu. Gitu. Jadi kalau kita ikhlas, Ramadan itu ringan gitu, tidak banyak tidur dan tidak banyak makan. Justru menurut para ahli kesehatan, dokter umum, jadi saum itu satu, mengurangi gula darah. Kedua, mengurangi kesehatan, bisa langsing gitu. Yang obesitas biar turun itu 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo gitu. Terus sehat jantungnya gitu. Jadi jantungnya jauh dari kanker, jauh dari stroke gitu. Kalau kita melaksanakan saum. Dan kalau kita lihat kan, kalau kita mau seperti pasien mau dioperasi sesuai dengan stadiumnya kan, suruh puasa kan gitu. Jadi puasa itu bukan untuk bikin mati, tapi bikin hidup lebih hidup gitu. Iya. Jadi hidup kita lebih hidup, lebih sehat gitu, lebih produktif ya. Efektif, efisien dalam bekerjanya. Kenapa? Karena cerdas gitu. Jadi saum itu bikin cerdas gitu. Itu diantaranya ya. Jadi keutamaannya utama kan itu adalah bagaimana dalam ayat sendiri kan sudah dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi endingnya terakhir gitu, goalnya itu ada takwa gitu. Jadi dari generasi ke generasi diwajibkan oleh Allah SWT hanya untuk menggapai takwa. Dan takwa itu, seorang yang takwa itu banyak sehatnya daripada sakitnya, banyak gembiranya daripada sedihnya, banyak memberinya daripada memintanya, selalu mendoakan orang, memaafkan orang. Itu orang bertakwa, nggak ada penyakit hati dalam dirinya. Yang adalah ketulusan, keikhlasan. Makanya hikmah yang pertama diantaranya adalah tazkiyatun nafas gitu. Jadi tidak mungkin kita tazkiyatun nafas kalau kita niatnya kurang beres gitu. Itu diantaranya. Jadi gini Ustaz, mungkin sahabat Aliza dan yang orang-orang yang hanya puasanya itu hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Artinya ketika puasa itu datang mereka bergembira ya. Tetapi ketika dia puasa itu hanya mendapatkan pahala menahan lapar dan haus. Nah, artinya apakah sia-sia orang tersebut itu tadi? Jadi kalau pandangan diterima atau tidak ya, sia-sia atau tidak itu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Apakah dia memenuhi syarat dan rukunnya gitu secara fikih kan? Kalau menurut fikih mungkin ya diterima tapi kan itu kembali lagi pada niatnya kan gitu. Kan kita hanya bisa menilai dohir ya. Malah saum itu kalau orang di siang hari tidak makan, tidak minum, itu ya dianggap kita saum, harus husnudzon gitu. Beda dengan amal lain. Kalau sholat orang seperti maghrib bisa subuh sholat. Kalau nggak suka ke masjid berarti jarang sholat atau bisa tidak sholat dan gitu. Tapi kalau saum, siapapun orangnya harus kita anggap saum, karena tidak makan, tidak minum gitu. Di depan orang banyak atau terbuka gitu. Maka amal Ramadan itu adalah luar biasa khusus. Itu mendidik diri untuk jujur gitu. Gitu. Ada juga gini Ustaz, artinya orang itu berpuasa tadi tidak makan dan tidak minum. Cuma di setiap kegiatan sehari-harinya dia masih bermaksiat Ustaz. Entah itu matanya kemana-mana, entah itu ghibah, entah itu ke tempat-tempat yang tidak baik secara Islam seperti itu. Apakah ini bisa merusak puasanya? Nah, itu seperti itu. Jadi itu semua bisa merusak pahala kita ya. Begitu, mungkin secara fikih ya, boleh-boleh aja ya, gitu. Tapi kalau secara maknawi itu bisa mengurangi pahala, atau bisa juga tidak berpahala. Dan itu kan terserah Allah ya, karena kuasa Allah. Kita hanya bagaimana melaksanakan puasa itu sebaik mungkin. Maka untuk itu kita harus berteman dengan orang yang
saum, kita berlingkungan dengan orang-orang yang saum, kita berdiskusi dengan orang-orang saum, sehingga orang-orang saum itu betul-betul kelihatan soimin ya, soimat gitu pribadinya, sehingga dia menjaga ruhiyahnya, fikriyahnya, jasadiahnya, sehingga jadi laboratorium dakwah gitu. Jadi orang, oh si Anu soleh ya, saya pengen seperti dia. Oh si Anu kan solehah, ingin seperti dia. Sebagaimana perahmen kehidupan Rasulullah SAW kan. Di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman, radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka fastabiqul khairat dan kebaikan gitu, bukan dalam kemaksiatan. Dan itu sudah dicontohkan. Makanya kita harus menyontoh kepada as-sabiqun awalun. Bagaimana Rasulullah mendidik umat yang tiga itu, lahirlah Abu Bakar, lahirlah Umar, lahirlah Utsman radhiyallahu anhum. Sehingga kehidupannya anggun, kehidupan yang indah, kehidupan yang manusiawi gitu, dan semua logis gitu, semua parekatnya kalau kita mau itu bisa dilaksanakan dan dilakukan. Betul, Ustaz. Secara artinya puasa mungkin di luar sana, Ustaz, ya, masyarakat awam, masyarakat biasa lah, belum begitu paham. Artinya puasa ini harus hanya sebatas menahan lapar dan haus saja? Apakah ternyata menurut Imam Al-Ghazali tadi ada 3 kriteria puasa itu, Ustaz. Puasanya orang awam katanya kan, puasanya orang khusus, dan puasanya orang khawasul khawas seperti itu. Nah, ternyata jadi ada puasanya orang awam atau orang biasa itu ya seperti itu, hanya sebatas mereka puasa menjalankan perintah agamanya ya kan, menjalankan kewajibannya, tapi ketika dia berpuasa pagi sampai sorenya dia masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu puasa. Itu kan puasa dia. Pandangan Imam Ghazali ahli sufi ya. Islam itu kan adalah indah, mudah, dan Islam itu untuk umat manusia semua hamba Allah. Jadi ketika hamba Allah itu puasanya apakah orang gunung, orang kampung, orang desa, apakah anak SD atau anak S3 itu, ketika dia mencintainya kepada Allah gitu ya, lewat pelajaran dan pendidikan yang pernah mereka pelajari dari guru dari semua tingkat, insya Allah di sisi Allah akan dapat pahala. Ya contoh gini, ketika zaman Rasulullah kan ada namanya Bilal ya. Berapa hadis sih yang hafal oleh Bilal? Terus ada Abu Dzar Al-Ghifari, berapa hadis itu? Terus ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ibnu Mas'ud gitu, ada Abu Hurairah. Itu beda-beda itu hafalannya, ilmunya juga. Tapi mereka dasarnya hidup mereka hanya cinta karena Allah dan mencontoh Rasulullah gitu, dan melaksanakan agama Islam ini dengan benar gitu. Sehingga mereka jadi ahli surga semua gitu. Jadi kita jangan salah persepsi dan salah pernyataan. Sebenarnya kalau orang awam, orang bodoh masuk neraka, tidak gitu. Sebab itu kan dalam Islam itu kan ada talaki ilmu kan. Seperti guru SD mengajarkan pendidikan SD. Anak SD itu kan dapat ilmu nanti kan. Kalau hanya sebatas SD doang dia itu tapi bisnis dan sebagainya, tapi ilmu dasarnya kan sudah diterima. Bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana kan gitu. Seandainya dia kan ilmu dasar Islam itu kan sholat wajib 5 waktu kan, belajar sholat, belajar saum dan sebagainya. Itu secara keilmuan, secara talaki dia sudah punya ilmu. Kalau itu diamalkan, insya Allah dapat pahala yang masuk surga. Makanya kan misalnya guru mengajar murid, ngajarin sholat, dan dia melaksanakan sholat dengan baik, guru itu dapat pahala. Sementara yang belajar juga dapat pahala, guru itu dapat pahalanya dari orang yang melaksanakan juga. Begitu, seperti itu. Semakin mengalir. Iya, jadi ya semua orang seandainya beramal itu berdasarkan ilmu sesuai dengan pendidikannya, dia akan dapat pahala insya Allah, dan dia juga jadi ahli sorga. Jadi sorga itu kan milik Allah, dan kecintaannya itu kan bertahap-tahap, perilakunya itu bertahap-tahap, ilmu itu kan bertahap-tahap orang. Mungkin antara S1 dengan S3 beda, S2 dengan S1 beda, anak SD dengan alumni SMA beda. Tapi ketika mereka berguru dan belajar Islam dengan benar dan baik sejak usia dini, itu akan memiliki ya pemahaman tentang Islam akan sama. Gitu. Pernah ceritanya kan tesisnya Profesor Dr. Amin Rais itu meneliti gitu keislaman di Mesir teh. Tapi begitu dia nanya seperti tukang sapu, ditanya tentang iman dan Islam, sama konsepnya dengan ditanya S1, S2, S3 gitu. Luar biasa, ya. Gitu. Mungkin apa karena ada azharnya gitu, apa karena, tapi seperti itu gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi orang makanya tentang iman itu tidak boleh beda antara S1, S2, S3, antara anak SD harus sama, bahwa Allah itu kuasa, bahwa Allah itu ghani, bahwa Allah itu
Ar-Razzaq, nama Allah itu Qawi gitu, Ar-Saqwi. Sehingga mereka ketika jadi petani menikmati kepetaniannya, merasa bahagia. Ketika dia jadi pedagang merasa bahagia dengan perdagangannya gitu. Ketika dia jadi apa istilah buruh, bahagia dengan buruhnya. Dan dia itu beramal jadi buruh dan memberikan manfaat itu dan rezeki dan pada anak istrinya dapat pahala gitu. Karena dasarnya adalah semua dia kerjakan karena iman udah Allah, karena niat karena Allah. Maka Pak puasa juga begitu. Itulah soimin soimat ya, keluarga besar ataupun soimin soimat di keluarga Alizah ya, sahabat Alizah. Mudah-mudahan semua kita dapatkan betul-betul keberkahan di bulan Ramadan ini. Maka itu jangan sampai salah niat. Baik. Baik sahabat Al-Izzah dimanapun berada, ya terima kasih, syukran Ustaz. Artinya puasa ini salah satu bentuk rem tadi ya, rem untuk mengendalikan bukan secara jasad saja tapi secara batiniah juga kita harus rem ya. Artinya dengan puasa ada pengendalian diri seperti tadi ya. Ya makanya kan ada sebuah hadis ketika kita diajak bertengkar, diajak gibah, katakan kata Rasulullah, ini shaim. Iya. Saya puasa. Iya, puasa di situ kan tidak mau ngomong gibah, tidak mau ngomong salah. Bukan puasa di situ bukan makan minum aja. Pokoknya yang melanggar aturan Allah gitu, tidak mau dilaksanakan. Itulah puasa gitu. Baik Ustaz, mungkin terakhir Ustaz ya. Artinya keutamaan puasa apa saja Ustaz? Artinya di bulan puasa Ramadan ini orang tersebut tidak cuma hanya menahan lapar dan haus tadi, cuma apa keutamaan yang harus kita ambil selain menahan lapar dan haus itu? Ya, yang utama adalah dengan kita melaksanakan saum, dia akan sabar. Dididik kita sabar. Kedua, ditaat dulu. Kalau kita tidak taat, tidak mungkin melaksanakan itu. Jadi belajar taat itu, belajar sabar, taat, tawakal. Coba gitu. Yang biasanya kita makan pagi, siang, sore ini iftar ketika maghrib, sahur ketika menjelang sahur ya, sebelum subuh gitu. Luar biasa gitu. Jadi kalau kita mempraktekkan kebiasaan dan kewajiban dan sudah di bulan Ramadan akan lebih sehat gitu. Pikirannya sehat, hatinya sehat, fisiknya sehat. Pokoknya tidak ada jeleknya lah amal Ramadan itu. Jadi semuanya adalah amal-amal yang maslahat buat. Jadi kemaslahatan umat gitu. Jadi dia akan taat, dia akan sabar, tidak cepat marah gitu, selalu pemaaf. Itu Ramadan. Dari yang miskin sama yang kaya pengen berbagi begitu. Mudah-mudahan juga di luar Ramadan masih bisa diaplikasikan. Insya Allah. Tidak hanya di Ramadan. Dan yang utamanya itu hanya menggapai takwa itu. Betul. Kalau orang takwa kan gede jelek ya. Yang semuanya bagus semua. Nah, gitu. Baik, Ustaz. Baik sahabat Alizah, terima kasih Ustaz. Artinya keutamaan puasa di bulan suci Ramadan, salah satu endingnya adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallah untuk materi pada kali ini ya, keutamaan puasa lebih dari sekedar menahan lapar dan haus. Baik sahabat Alizah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.